Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebagai bentuk dukungan teman-teman, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membahas soal TPA untuk persiapan teman-teman persiapan pretest PPG ataupun untuk latihan CPNS. Oke, seperti apa latihan soalnya? Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, 6 siswa duduk berurutan dalam ujian. Tia duduk tidak bersebelahan dengan Jihan dan Dian. Kedua saudara kembar yaitu Dian dan Dion duduk berdekatan. Tia duduk dekat dengan Tina dan Tina duduk di sebelah Dion. Jihan tidak ingin didahului oleh Tommy dan Tommy bersebelahan dengan Tia. Dian duduk di urutan terakhir. Urutan tempat duduk dari yang pertama adalah, oke, jadi di sini ada 6 siswa. Caranya teman-teman kita harus lihat dulu yang posisinya sudah pasti, yaitu di sini ada yang di kalimat terakhir, Dian duduk di urutan terakhir. Berarti otomatis itu dia sudah pasti ada di urutan terakhir, maka bisa kita tuliskan di sini. Nah, Dian di sini. Kemudian kita cari yang berhubungan dengan Dian, yaitu kalimat yang ini. Kedua saudara kembar Dian dan Dion duduk berdekatan, otomatis si Dion itu ada di sebelah Dian. Nah, dia ada di situ. Kemudian kita cari yang berhubungan dengan Dion ataupun Dian. Nah, di sini ada kalimat ini. Tia duduk dekat dengan Tina dan Tina duduk di sebelah Dion. Nah, berarti di sebelah Dion ada si Tina. Nah, ada Tina di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya Tia duduk dekat dengan Tina, yang ini ya. Duduk dekat Tina berarti di sebelah Tina ada si Tia. Oke, kemudian kita cari yang berhubungan dengan Tia, yaitu yang paling atas ini. Tia tidak duduk bersebelahan dengan Jihan dan Dian. Tia itu tidak dekat dengan Jihan dan Dian. Kalau dengan Dian dia sudah pasti tidak dekat. Tapi untuk dengan Jihan, itu Jihan berarti otomatis di urutan yang pertama. Jadi di sini ada si Jihan karena Jihannya tidak dekat dengan Tia. Oke, berarti posisi yang tengah yang antara Jihan dan Tia ada siapa? Ya, betul, ada si Tommy karena Tommy bersebelahan dengan Tia di sini ya. Jika ini Jihan tidak ingin didahului dengan Tommy, berarti otomatis Jihan dulu baru Tommy. Nah, urutannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau urutan dari yang pertama itu ada si Jihan, kemudian Tommy, Tia, Tina, Dion, dan Dian. Oke, kita lanjut untuk contoh yang berikutnya. Oke, di sini 7 kelompok tari menunggu giliran untuk tampil di hadapan juri. Kelompok A tampil sebelum kelompok B, kelompok C sebelum kelompok D dan E, sedangkan kelompok F sebelum kelompok B dan kelompok D. Kelompok G maju pertama, kelompok B tepat setelah kelompok C, di antara kelompok D dan kelompok E tidak ada yang maju. Kelompok F tepat di antara kelompok A dan C. Kelompok D sebelum kelompok E. Urutan yang paling tepat dari kelompok tersebut adalah, nah di sini kita yang kelompok yang di pertama dulu, yaitu yang G ya. Kelompok G maju pertama, berarti di sini ada kelompok G terlebih dahulu. Kemudian kita coba lihat antara yang ini ya, yang pertama dulu. Kelompok A tampil sebelum kelompok B. Berarti di sini bisa kita tuliskan A, kita kasih jarak, siapa tahu nanti di tengahnya ada yang menyelip. Jadi ini A. Kelompok A tampil sebelum kelompok B, berarti ada A, ada B. Oke, kemudian kelompok C sebelum kelompok D dan kelompok E. Oke, sebentar ya, belum bisa dimasukkan. Sedangkan kelompok F kelompok F sebelum kelompok B. Berarti di sini ada F. Kemudian kelompok G maju pertama, sudah. Kelompok B tepat sebelah kelompok C. Sini C. Di antara kelompok D dan kelompok E tidak ada yang maju. Berarti di sini ada D dan E.
Oke, sebentar. Ini kita ke yang terakhir dulu. Ini kelompok D sebelum kelompok E ya. Berarti ini ada D dan ada E. Oke, kemudian di antara kelompok D dan kelompok E tidak ada yang maju, berarti sudah ya. Ini sama ini sudah. Kemudian yang ini, kelompok F tepat di antara kelompok A dan C. Ini F tepat antara A dan C. Nah, di sini ada F, ada A sama C. Tepat. Oke, berarti urutannya apakah sudah lengkap? A, B, C, D, E, F, G. Sudah ya? Berarti sudah lengkap ini. Yang pertama G, yang kedua A, ketiga F, keempat C, kelima B, keenam D, dan ketujuh yang E. Seperti itu urutannya ya. Begitu. Jadi urutannya yang pertama yaitu yang G. Jadi teman-teman, kuncinya teman-teman harus pastikan terlebih dahulu semua kalimat yang ada di dalam soal itu memenuhi setiap barisan yang kita buat ya. Jadi nanti bisa di cross check kembali dari kalimat yang pertama. Lanjut ke contoh berikutnya. Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa pelajaran matematika dan IPA sama-sama disukai. Kita langsung aja ya. Ada matematika dan ada IPA. Karena dia sama-sama disukai, berarti kita tuliskan berdekatan seperti ini. Dan kita kasih tanda dia sama disukai. Tidak bisa antara matematika sama IPA ada celah, tidak bisa. Oke, kemudian yang selanjutnya ini sudah. Kemudian namun mata pelajaran IPS lebih disukai daripada pelajaran IPA. Berarti di atasnya itu ada IPS. Oke. Mata pelajaran IPS lebih disukai daripada PKN. Sebentar. PKN bisa di sini, bisa juga di sini. Pelajaran PJOK lebih disukai daripada IPS. Oh, berarti atasnya ada PJOK. Kemudian sudah ya, pelajaran PJOK dan IPS sudah. Mata pelajaran IPA lebih disukai daripada PKN. IPA lebih dari PKN, berarti PKN sini. Oke, jadi urutannya seperti apa? Ya betul, urutannya yang pertama PJOK, kemudian IPS, kemudian matematika dan IPA, baru kemudian PKN atau PPKN. Nah, urutan mata pelajaran yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai berarti ini, PJOK, IPS, matematika, IPA, dan PKN. Itu urutannya ya, matematika sama IPA bisa ditukar. Oke? Udah ya teman-teman, kita lanjut contoh berikutnya. Pada saat rapat OSIS, 8 orang yaitu Ana, Bella, Charlie, Dede, Emi, Vina, Gilang, dan Hari duduk di meja bundar. Emi duduk berhadapan dengan Ana, Vina duduk di antara Hari dan Charlie, Charlie dan Dede duduk berhadapan, Hari duduk 2 kursi terpisah dari Ana, Bella duduk dekat dengan Dede, yang duduk berhadapan dengan Vina adalah. Oke, jadi nanti akan ada gambar lingkaran dulu. Ini sebagai mejanya. Kemudian kita dari kalimat yang pertama, yaitu Emi duduk berhadapan dengan si Ana. Berarti sini bisa Emi, ini bisa Ana. Ini bebas ya, karena melingkar. Jadi nanti teman-teman bebas, boleh di atas bawah atau kanan kiri. Kemudian Vina duduk di antara Hari dan Charlie. Belum bisa kita masukkan. Kemudian Charlie dan Dede duduk berhadapan. Belum. Hari duduk 2 kursi terpisah dari Ana. Nah, posisinya kan ada di sini ya. Di sini. Sini. Sebentar. Ada 8 ya. Oke, seperti ini. Kita ulangi, Hari ini duduk 2 kursi terpisah daripada si Ana. Berarti boleh ke kanan, boleh juga ke kiri. Berarti kalau 2 terpisah, itu Hari ada di sini ya. Terpisah 2 dari si Ana. 1, 2, baru si Hari. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke atas yang ada Harinya. Ini. Si Vina duduk di antara Hari dan Charlie. Ini Vina duduk di antara Hari dan Charlie. Oke, Vina antara Harley dan Charlie. Berarti sini Charlie, sini Vina.
ya kan? Kemudian Charlie dan Dede duduk berhadapan. Charlie dan Dede, berarti di sini Dede. Kemudian ini sudah ya, Charlie dan Dede duduk berhadapan sudah. Kemudian Bella duduk dekat dengan Dede. Bella dekat dengan Dede, berarti ini Bella. Kemudian yang berarti yang sini apa? Berarti sini ada si Gilang. Nah, yang ditanyakan ini yang duduk berhadapan dengan si Vina. Vina itu ini, berarti hadapannya itu ini B. B itu siapa? B itu Bella. Oke, jadi yang berhadapan dengan Vina adalah si Bella. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Dalam setiap ulangan, Rina mendapatkan nilai tertinggi. Yani kalah pandai dengan Tina dan Tina sama pandainya dengan Sari. Kesimpulan yang paling tepat adalah jadi yang pertama Rina mendapatkan nilai tertinggi, berarti posisinya Rina di paling atas. Rina sudah. Kemudian Yani kalah pandai dengan Tina dan Tina sama pandai dengan Sari. Berarti di sini ada Tina dan Sari. Tina dan Sari. Ini kita kasih tanda Tina sama Sari karena sama pandai. Nah, Yani kalah pandai dengan Tina, berarti Yani-nya ada di bawah sini, Yani. Oke. Kesimpulan yang paling tepat adalah dari yang A. Tina lebih pandai daripada Rina. Tina lebih pandai daripada Rina salah karena Rina yang paling pandai di sini ya. Ini salah. Yang B, Sari lebih pandai daripada Yani. Sari lebih pandai daripada Yani. Betul ya, ini betul. Kita coba cek dulu ya, yang C. Rina sama pandai dengan Yani. Rina sama pandai dengan Yani salah, karena Rina yang paling pandai. Kemudian Tina yang paling pandai bersama Yani. Tina dan bersama Yani salah ya. Kemudian semua jawaban benar juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Sari lebih pandai daripada si Yani. Oke, contoh soal yang berikutnya. Intan sekarang berumur 12 tahun, sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari, yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang paling tua adalah... kita coba tuliskan dulu yang sudah pasti di sini. Intan sebagai patokan sekarang umurnya 12 tahun. Berarti di sini bisa kita tulis Intan. Berapa Intan? 12 tahun. Nah, sekarang yang berhubungan dengan Intan. Kita cari kalimat yang berhubungan dengan si Intan. Ini. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Kalau Intan 5 tahun lebih tua dari Sari, berarti Sarinya itu 5 tahun lebih muda. Berarti 12 dikurang 5. Sama dengan berapa? 7. Oke, selanjutnya kita teruskan kalimatnya. Dari umur Sari yang setahun lebih muda daripada si Anto. Sari itu setahun lebih muda daripada si Anto. Berarti Antonya setahun lebih tua daripada si Sari. Yaitu berarti 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kita lanjut. Yang berhubungan dengan Anto di kalimat yang ini. Sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Anto itu 2 kali si Badu, berarti si Badu, ya si Badu setengahnya si Anto. Setengah dikali 8, berapa? 4. Lanjut lagi. Yang berhubungan dengan Badu mana? Nah, ini umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Kalau Badu 3 tahun lebih tua, berarti Nida 3 tahun lebih muda. Ini kita tulis Nida itu 3 tahun lebih muda daripada si Badu. Berarti Badunya 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, sudah ketemu semuanya ya. Berarti di sini urutan dari yang termuda ke yang paling tua. Yang paling muda itu ada si Nida. Kemudian selanjutnya ada si Badu. Setelah Badu ada Sari dulu. Setelah Sari ada Anto. Dan setelah Anto ada si Intan. Nah, itu dia urutannya dari yang paling muda ke yang paling tua. Kalau yang dari
paling tua ke yang muda berarti bisa tinggal kita balik. Oke? Oke, itu dulu untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau saran juga boleh. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.